ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, di mana Allah masih memberikan kita kesehatan dan umur panjang melewati masa-masa sulit pandemi yang telah 2 tahun melanda dunia. Tapi Allah Ta'ala masih memilih kita, memberikan kita kesempatan untuk menghadiri rumah-rumah Allah, melaksanakan ibadah dan tetap melaksanakan aktivitas duniawi dan ukhrawi kita. Maka pergunakanlah kesempatan yang Allah berikan ini untuk menambah pundi-pundi akhirat kita, untuk bertaubat dari segala macam dosa yang telah kita lakukan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan Maha Penerima taubat para hambanya. Dan alhamdulillah saat ini kita memasuki bulan Sya'ban yang merupakan pengantar dari bulan Ramadan, bulan suci kita. Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar kita diberikan kekuatan dan kesehatan agar bisa beribadah dengan paripurna di bulan Ramadan yang akan datang. Maka dari itu tiada salahnya kita berdoa kepada Allah Ta'ala sebagaimana doa yang biasa diucapkan orang-orang, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami kepada Ramadan. Doa seperti ini meskipun hadisnya dhaif, tetapi kalau dia dalam bentuk doa, tidak ada hadisnya saja, boleh dilakukan, boleh diucapkan. Maka tidak ada salahnya mengucapkan itu tanpa meyakini bahwa itu adalah ucapan atau hadis yang sahih atau sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah Ta'ala menyampaikan kita di bulan Ramadan untuk apa? Untuk mendapatkan keberkahan-keberkahan yang Allah berikan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, beberapa hari yang lalu juga peristiwa sejarah mengingatkan kita akan peristiwa besar yang merupakan salah satu mukjizat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra, naiknya, dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj yang diabadikan dalam Al-Quran sampai dinamakan surahnya surah Al-Isra, ayat pertama, di mana Allah Ta'ala mengatakan subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, yang mana itu merupakan salah satu cara dari Allah Ta'ala linuriyahu min ayatina, memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ke masjid, dari Masjidil Haram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan ke Masjidil Aqsa. Masjid Al-Aqsa artinya masjid yang jauh,
Karena waktu itu cuma ada 2 masjid, yaitu masjid yang dekat, yaitu Masjidil Haram, dan satu lagi Masjid Al-Aqsa yang jauh itu, yang namanya adalah Baitul Maqdis. Jadi Al-Aqsa itu adalah sifatnya. Maka banyak orang-orang yang menyaksikan, orang-orang yang tidak percaya dengan kejadian tersebut. Dan hanya satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kala itu yang mengatakan, jangan kata Muhammad, kalau Muhammad yang menyampaikan, jangan kata dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dia menyampaikan bahwa dia telah naik ke langit pun aku percaya. Itulah dia Abu Bakar As-Siddiq. Maka dia dinamakanlah As-Siddiq. Orang yang selalu membenarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang iman itu subjektif. Kalau ada orang berbicara, saya telah sampai dari Masjidil Haram, berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam 1 malam di zaman itu. Tergantung siapa yang menyampaikan. Begitu pula saat ini. Kalau ada orang mengatakan, saya baru saja pulang dari Mekah, sholat di sana, sholat Jumat pada jam ini, maka jelas bohongnya, karena dia di Mekah baru jam 8 pagi waktu kalau sekarang. Seandainya ada orang yang menyampaikan hal-hal aneh seperti itu, maka orang akan melakukan tindakan subjektif untuk percaya atau tidak. Itulah iman. Makanya Abu Bakar mengatakan, kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan itu, jangan kata dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, hatta dia naik ke langit pun aku percaya. Ini iman. Dan iman dalam batasan-batasan agama inilah yang telah ditetapkan. Apapun yang telah Allah sampaikan dan Rasulnya sampaikan dalam Al-Quran dan Sunnah, itulah yang kita terima, itulah yang kita pahami sesuai dengan apa yang dipahami oleh generasi-generasi awal salafun salih. Maka kita meyakini peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, menerima wahyu berupa perintah salat. Perintah salat. Satu hal yang merupakan satu yang paling agung, ibadah yang paling agung diterima langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di langit sana, menghadap langsung kepada Allah taala. Apakah tidak bisa perintah salat diterima di bumi saja? Semuanya bisa saja. Apa susahnya bagi Allah? Tetapi tentu ada hikmah di balik itu semua, yang mana kalau kita gali, maka bisa beribu-ribu lembar buku yang tertulis hanya untuk menggali hikmah. Kenapa harus ke langit? Kenapa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kenapa malam-malam? Kenapa enggak siang aja? Semua itu tidak mungkin sia-sia dan tidak mungkin kebetulan dari Allah Ta'ala. Semua ada hikmahnya. Tapi paling tidak di sini adalah ada peringatan keimanan bahwa kita harus mempercayai itu, dan semua pasti ada hikmah bagi orang-orang yang mau berfikir dan menggali, mentadabburi ayat-ayat Allah Ta'ala. Yang jelas perintah salat yang sedemikian agung prosesnya inilah yang harus kita jaga. Terutama kita sampaikan kepada keluarga kita, generasi-generasi kita. Jangan sampai mereka kemudian seperti yang digambarkan Allah dalam surah Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Meninggalkan generasi di belakang mereka yang menyia-nyiakan salat. Enggak ada lagi yang salat, meremehkan salat. Seperti kebanyakan generasi-generasi muda yang saat ini yang sudah jauh dari ajaran dan bimbingan agama. Akibatnya apa? Wattaba'u syahawat. Orang kalau enggak sholat, dia pasti akan banyak mengikuti hawa nafsu. Tidak ada bentengnya. Kenapa? Karena sholat itu yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Biarpun kata orang ada orang sholat, dosa tetap ada. Tetapi paling tidak, sholat itu akan meminimalisir dosa yang dia lakukan. Kalau misalnya dia melakukan dosa, katakan orang sholat tapi korupsi. Berapa korupsinya? 1 miliar. Baik. Kalau dia tidak sholat mungkin korupsinya 1 triliun. Intinya, mencegah perbuatan keji dan mungkar itu tetap akan ada dalam fungsi sholat. Kalau kita bercermin, kenapa saya sholat tapi masih saja saya melakukan dosa? Ya kalau Anda tidak sholat, dosa Anda akan makin besar lagi. Begitulah. Jadi, apa yang harus kita gali dari ini semua adalah iman akan kebesaran Allah Ta'ala. Sampai-sampai Allah Ta'ala memproses, menunjukkan tanda-tanda kebesarannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengangkatnya ke langit, yang merupakan arah di mana itu adalah sifat dari Allah Ta'ala yang diyakini oleh ahlul athar, yang diyakini oleh salafun salih, meskipun kalangan belakangan
dari kalangan Asy'ariyah dan Mu'tazilah menafikan hal itu dan menakwil hadis-hadis tentang itu. Tetapi sebagai orang-orang yang mengikuti pemahaman salafus saleh, maka kita harus meyakini bahwa arah atas itu adalah arah Allah Ta'ala, sifat dari Allah Ta'ala yang dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam banyak ayat-ayat yang diisyaratkan oleh Allah Ta'ala. Itu keimanan. Kemudian yang lebih penting dari itu adalah esensi dari ibadah salat itu, ketundukan kita kepada Allah Ta'ala yang dilambangkan dalam salat itu, dan bagaimana kita semua mendidik generasi-generasi kita jangan sampai mereka meninggalkan salat. Makanya sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan orang tua untuk memukul anaknya kalau tidak mau sholat di usia 10 tahun, sebagaimana hadis yang sudah mungkin sering kali kita dengar dalam ceramah-ceramah di mana-mana. Apa maksudnya hadis itu? Maka pukullah mereka, wadribuhu li ashrin, pukullah mereka kalau sudah sampai usia 10 tahun. Maksudnya adalah, padahal kan kalau 10 tahun belum dewasa, jadi tidak sholat juga belum berdosa mungkin, karena belum ada taklif, belum baligh. Tetapi kenapa boleh dipukul? Itu menunjukkan apa? Kata dipukullah di situ artinya boleh atau diizinkan, enggak juga enggak apa-apa. Begitu cara memahaminya, bukan jadi wajib. Kenapa? Karena hukum asal memukul anak adalah haram. Adalah haram. Jangan berarti orang tua mentang-mentang sewenang-wenang atau semaunya memukul anak, maka dia berdosa. Di akhirat dia tetap akan dituntut oleh anaknya. Di akhirat tidak ada lagi orang tua, tidak ada lagi anak. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari di mana orang saling berlepas diri dari seluruh keluarganya. Maka hati-hati orang tua, anak-anak pun akan menuntut di akhirat. Jangan sampai malah masuk neraka gara-gara tuntutan-tuntutan anak. Maka diharamkan memukul bagi orang tua. Tapi baru diizinkan kalau dia tidak mau sholat, kalaupun usianya 10 tahun. Di bawah 10 tahun belum boleh dipukul. Kalau masih 7 tahun maka cukup diperintahkan saja. Muru auladakum sholati li sab'in. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat usia 7 tahun. 7 tahun kan belum dewasa, kenapa kok diperintahkan? Iya, dianya belum dewasa, kalaupun dia tidak salat dia tidak berdosa, tapi orang tuanya yang tidak menyuruhnya salat jadi berdosa. Jadi wajib bagi orang tua untuk menyuruh anaknya di usia itu untuk sholat. Jadi tiap 5 waktu harus, sholat, harus. Diperhatikan sudah sholat apa belum. Itu kewajiban orang tua. Begitu memahami hadis itu. Kalau dia membiarkan saja, dia berdosa. Mungkin anaknya kalau tidak sholat tidak berdosa karena belum taklif, belum baligh. Tetapi orang tuanya yang tidak menyuruhnya untuk sholat bisa jadi berdosa sesuai dengan pemahaman zahir hadis itu. Nah, kalau usia 10 tahun dan 7 tahun belum boleh mukul. Tapi kalau sudah sampai 10 tahun belum mau sholat juga, baru ada izin dari syariat untuk memukul. Itu pun tentunya memukul dengan memukul yang mendidik, bukan memukul yang menyakiti. Kadang-kadang hadis ini dijadikan oleh kalangan liberal, kalangan sekuler untuk mendiskreditkan Islam. Padahal mereka sendiri paling doyan memukul anak-anaknya. Atau kalaupun tidak, mereka sendiri berlaku zalim kepada anak-anaknya dengan membiarkan anak-anaknya untuk melakukan semua kemaksiatan. Jadi beginilah cara kita memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Saking pentingnya ibadah salat itu, jangan sampai ada orang tua yang membiarkan anaknya tidak salat meski usianya baru 7 tahun. Nah, semoga kita semua sebagai orang-orang tua, hal yang paling kita perhatikan dalam hal ini adalah, dan dalam pendidikan anak-anak kita adalah masalah sholat. Biarlah menjadi orang tua yang cerewet, karena justru cerewet inilah yang mengantarkan kita ke sorga. Jadi cerewet masuk sorga. Kalau cerewetnya cerewet menyuruh anaknya sholat, jadikanlah kecerewetan kita memasukkan kita ke dalam sorga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Di hari Jumat ini kita dianjurkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak salawat kepada beliau, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmizi dari Shaddad bin Aus atau Aus bin Aus kalau dalam Sunan Ibnu Majah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inna salatakum ma'rudatun alaihi. Salawat kalian itu diperlihatkan kepadaku. Maksudnya mungkin ilustrasinya adalah malaikat membawa orang-orang yang bersalawat, wahai Muhammad, ini loh umatmu, ini dia orangnya, si fulan bin fulan mengucapkan salawat kepadamu. Itu maksudnya dari ma'rudatun alayya. Jadi Rasulullah mengenal siapa orang yang paling banyak bersalawat kepadaku ini. Di akhirat pun beliau langsung kenal, oh ini nih orangnya nih yang dulu di dunia paling banyak bersalawat kepadaku, prioritas dapat syafaat. Itu dijelaskan dalam hadis lain. Maka mari kita memperbanyak salawat kita sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang tulus. Dengan cinta yang tulus, dengan selalu menyebut-nyebut di mana-mana kita ada di warung makan misalnya lagi menunggu, ngucapin Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Selalu disebut. Karena menyebut orang yang dicintai itu menambahkan semangat. Itu yang dialami oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam satu athar yang sahih, yang kadang menjadi perdebatan juga di kalangan para ahlul kalam, masalah istighatsah. Intinya ceritanya bahwa Ibnu Umar sakit kaki, mungkin kesemutan atau apalah, atau mungkin asam urat dan lain-lain. Lalu ada orang yang mengatakan kepada, coba engkau sebut atau ingat satu nama yang paling engkau cintai. Maka Ibnu Umar menyebut Muhammad. Itu riwayat yang sahih. Adapun riwayat ya Muhammad, maka itu dhaif. Muhammad. Ibnu Umar menyebut nama orang yang paling dia cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembuh langsung kakinya. Nah, asar ini sebenarnya sahih dengan pemahaman itu, yaitu bahwa menyebut orang yang kita cintai akan membuat kita makin bersemangat sampai kita lupa penyakit kita. Sehingga imun-imun yang ada dalam tubuh itu bisa mengalahkan rasa sakit yang kita alami. Begitu sebenarnya pemahamannya. Bukan dalil bahwa kita boleh istighatsah kepada yang telah mati, bukan. Sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa kalangan. Tidak, asar itu tidak menunjukkan itu. Asar itu menunjukkan bahwa siapapun, kalau kita mengingat orang yang paling kita cintai, itu akan menambah semangat kita, menambah imun kita. Ibnu Umar dan seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dia cintai, dan kita juga harusnya yang paling kita cintai adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita menyebutnya, mendengar namanya, makin semangat kita. Tak takut mati kita kalau kita sudah mengingat akan beliau. Begitu pemahamannya. Itulah cinta. Cinta yang betul-betul tulus dalam hati. Orang yang cinta itu kadang-kadang masih ada dosa, sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Bukhari dalam Kitabul Hudud, cerita seorang sahabat yang namanya Abdullah digelari keledai, Al-Himar. Kenapa digelari keledai? Dijelaskan dalam riwayat lain, yaitu riwayat Abu Ya'la dan Abu Nuaim dan Hilyatul Auliya. Jadi ceritanya dia ini sering mabok. Akhirnya dihukum cambuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam riwayat itu 4 kali lebih dihukum cambuk. Lalu orang-orang laknatullah alaihi, la'anahullah. Udah sering banget dia nih mabok sampai dicambuk oleh Rasulullah begitu. Sampai begitu orang-orang mengucapkan kala itu, kata Rasulullah, la tal'anu. Jangan kamu laknat dia. Fa innahu yuhibbullah wa rasul. Karena sesungguhnya dia ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Orang mabok tapi bisa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Iya, kasus si Abdullah ini. Abdullah al-Himar ini tadi yang digelari keledai itu. Kenapa sampai digelari keledai? Karena suka melakukan tindakan naif. Yaitu apa ceritanya? Ceritanya dalam riwayat Abu Ya'la dan Abu Nuaim adalah dia ini bukan orang Madinah, dari luar Madinah. Setiap kali ingin ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia selalu pengen ngasih hadiah. Pengen ngasih hadiah yaitu berupa kue. Pokoknya kue yang mewah lah gitu. Dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia enggak mau datang dengan tangan hampa. Pokoknya harus ngasih hadiah.
Ternyata dia beli kue itu ngutang. Begitu sampai kepada Rasulullah SAW, penjualnya datang, bayarannya mana? Akhirnya karena udah di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah tolong bayarin dong, ini saya tadi beli kuenya ngutang. Itu yang membuat Rasulullah SAW ketawa. Dalam riwayat Al-Bukhari disebut yudhiku Rasulullah SAW. Sering bikin ketawa Rasulullah SAW. Cuma dalam riwayat Bukhari tidak dijelaskan kenapanya. Dijelaskan dalam riwayat Abu Ya'la ini. Yaitu suka beli kue ngutang, lalu kemudian Rasulullah yang bayar. Akhirnya Rasulullah ketawa. Dan Rasulullah menganggap ini adalah bentuk kecintaan dia yang tulus kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tahu ya bahwa dia cintanya tulus, sekalipun dia masih melakukan maksiat, tapi dengan kecintaan itu bisa jadi Allah Ta'ala membukakan pintu hatinya dan mengampuni dosa-dosanya. Tetapi hukum dunia tetap harus jalan. Hukum dunia, hukum had tetap harus jalan. Itulah hadis tentang Abdullah Al-Himar ini, cukup banyak hikmah di dalamnya dan juga banyak beberapa hukum fikih di dalamnya. Antara lain bahwa para ulama jumhur mengatakan bahwa hadis ini memansuh hadis lain yang menyatakan kalau pemabuk sampai 4 kali masih kena cambuk juga, maka bunuhlah dia atau hukum mati. Maka hadis Abdullah Al-Himar ini memansuhnya. Demikian pemahaman beberapa para ulama. Intinya di sini adalah menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak main-main. Tapi betul-betul kita rasakan bagaimana ketika menyebut nama beliau itu menambah semangat keimanan kita. Bagaimana kita ingin tampil di hadapan beliau nanti, ya Rasulullah, ini aku umatmu yang kau rindukan kalau engkau keluar ke Baqi, dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Dikala engkau keluar ke Baqi, di mana engkau mengatakan waditu anna laqina ikhwanana. Aku ingin sekali ketemu dengan saudara-saudara kami. Siapa saudara-saudara yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Alladzina lam ya'tu ba'd, kata beliau, yaitu orang-orang yang belum datang saat ini. Jadi bukan para sahabatnya. Yaitu kita-kita ini. Adakah kita pantas menjadi orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka tumbuhkan kecintaan itu. Dari mulai anak-anak ini, kita ajarkan mereka sirah nabawiyah sallallahu alaihi wasallam, biar silahkan saja mereka mau mengidolakan orang-orang lain, tapi idola utamanya tetap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah banyak sekali generasi-generasi muda kita ini tidak kenal dengan sirah Nabi, tidak kenal dengan para sahabat, kenalnya bintang-bintang Korea, kenalnya dengan bintang-bintang sinetron, pemain-pemain bola, banyak lagi pelaku maksiat dan orang kafir. Waliyadzubillah. Kenapa? Karena mungkin orang tua tidak memberikan kesempatan dan pendidikan kepada anak-anak didiknya. Maka kewajiban dari kita semua, orang tua, pengurus masjid, para ustadz dan lain sebagainya, materi sirah ini ditanamkan ke dalam hati, bukan cuma diajarkan. Banyak orang ngajarin Nabi Muhammad lahir tahun sekian-sekian, orang hafal tahun. Enggak apa-apa, bagus saja. Tapi lebih dari itu adalah menanamkan kecintaan bahwa saya harus cinta kepada Muhammad SAW lebih dari diri saya sendiri. Bukan teori. Tapi kalau itu ditanamkan, itu akan terasa. Semoga kita menjadi umat-umat Rasulullah SAW yang betul-betul mencintai beliau dengan tulus dan sampai ke hati kita. Maka kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unsana wa kabirina wa saghirina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal iman wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal islam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Aqimus salat. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم